Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwatal imani wal islam, a'azakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan di antara nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita adalah nikmat merdeka, nikmat kemerdekaan, yang dimana setiap tahun ya kita banggakan, kita rayakan, dan sepatutnya sepanjang hari kita harus bersyukur karena sejatinya nikmat merdeka itu selalu ada, ya. Nikmat merdeka itu selalu ada, dan seorang muslim memaknai makna kemerdekaan bukan hanya dia terbebas dari segala penjajah Belanda dan Jepang yang kita dijajah berabad-abad, tapi seorang muslim tentu harus mendefinisikan, memaknai kemerdekaan adalah ketika dia bebas dan terlepas dari ikatan-ikatan syaitan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasa malu untuk melakukan ibadah. Tidak ada lagi rasa malu untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tidak ada lagi kata malu untuk menggunakan celana di atas mata kaki, celana cingkrang. Antum pergi ke mall, tidak mengapa pakai celana cingkrang. Ustadz saja pakai jubah. Pergi ke restoran Jepang, ya, tidak ada masalah. Merdeka itu ketika Anda tidak merasakan keraguan-raguan, kesamar-samaran untuk melakukan ibadah. Saya ragu-ragu kalau saya sholat di sini nanti dikatakan seperti ini. Tidak ada lagi rasa seperti itu. Maka ketika nikmat itu ada sama antum, maka itulah kemerdekaan yang hakiki yang ada pada diri antum. Tapi kalau itu tidak ada, maka sesungguhnya Anda belum merdeka. Ya. Salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintainya dan mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Di pekan yang lalu, ikhwas sekalian, saya menjanjikan satu kuis, yaitu menghafal bulan-bulan Hijriyah. Ya, bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, dan saudara-saudaranya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Ada 12 bulan. Bulan Hijriah jumlahnya 12 bulan, sama dengan bulan miladiyah. Tapi bulan miladiyah baru dicetuskan di zaman Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baru ada Masehi, baru ada Januari, Februari sampai Desember. Tapi asluhu min qabl syuhurul hijriyah. Dari Muharram sampai ke Dzulhijjah. Nah, siapa yang bisa sebutkan dapat hadiah satu? Belgi Pro, hadiah kita ini Masya Allah. Ya, bukan kaleng-kaleng ini. Kalau dibeli ini ratusan ribu. Tapi hari ini saya kasih gratis yang bisa jawab pertanyaannya. Tafadhal, siapa yang mau menyebutkan bulan-bulan Hijriyah? Sebelum kita masuk ke murajaah, tafadhal, silakan naik ke atas. Ya. Siapa nama tak? Fakih dari kelas 91. Baik. Sebutkan Ki, dari Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mumtaz, barakallahu fikum. Maaf, tepuk tangan, takbir. Bukan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan nama asli dari Abu Lahab? Nama asli dari Abu Lahab. Fadal, Fayyad, naiki. Semuanya harus naik. Nama asli dari Abu Lahab. Nama asli dari Abu Lahab. Ada nama aslinya, ada. Bagaimana Fayyad?
Ya, kita tes dulu. Kalau tidak bisa kita geser ke yang lain. Tafadhal. Barakallahu fikum. Abdul Uzza. Adapun ini terakhir kita diakhirkan di sesi taklim, ya, akhir kajian kita insyaallah taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada kajian kita hari ini di pekan yang terakhir atau pertemuan yang terakhir kita membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan bahwa beliau lahir pada tanggal berapa? Ketua OSIS 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun jerapah, tahun tikus, tahun kelinci, tahun gajah. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita akan syarah sedikit mengenai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita menceritakan bagaimana Abu Talib, bagaimana Abdul Muttalib melahirkan seorang anak yang namanya Abdullah, kemudian lahir darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir? Ini menjadi khilaf di antara ulama. Pertama, kita akan sebutkan yang disepakati oleh para ulama, yang muttafaq indal ulama. Yang pertama, para ulama menyepakati bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Pada hari Senin, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, wa su'ila an saumi yaumil itsnain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa dzalika yaumun bu'istu wa uhitu ilaihi." Hari Senin itu, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau selalu berpuasa pada hari Senin?" Sebenarnya juga hari Kamis, tapi yang para sahabat ingin tekankan di sini, kenapa sallallahu alaihi wasallam selalu puasa pada hari Senin? Maka Nabi mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Wa dzalika yaumun bu'istu wa uhitu ilaihi. Dan di hari Senin adalah hari aku diangkat menjadi seorang nabi, ya, di hari Senin tersebut. Ya. Kemudian juga di hari Senin, hari di mana diangkat amalan-amalan soleh semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ini butuh detail pembahasannya. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di atas. Seandainya Allah tidak di atas, maka amalan itu tidak diangkat. Kalau kita mengatakan diangkat, berarti dari bawah ke atas. Itu diangkat. Berarti naik amalan tersebut. Maka ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas, bukan di mana-mana. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh beberapa orang, kalau di mana-mana berarti di WC ada, di sini ada, ya, di tempat sampah ada, di kantin ada. Tapi Allah itu berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kaifa istawa majhul. Ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, tidak diketahui. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa dipikir, tidak bisa diraba, tidak bisa ditashbih, tidak bisa dimirip-miripkan kepada sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika yaumani." Ya, ini menunjukkan keutamaan kenapa kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Dzalika yaumani tu'radu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dua hari itu, hari Senin dan hari Kamis, adalah hari diangkatnya amalan-amalan saleh kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim. Dan saya suka dan saya mencintai kalau amalan-amalan saya dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya dalam keadaan berpuasa. Maka dari sinilah turun, ya,
syariat atau Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat dan orang-orang setelahnya untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Dzalika yaumani tu'radu fihi al-a'mal. 2 hari ini, Senin dan Kamis, tu'radu fihi al-a'mal, diangkat ke langit. Untuk apa? Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya setiap pekan amalan-amalan kita ini dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana salat si fulan, bagaimana puasa si fulan, bagaimana birrul walidain si fulan, bagaimana belajar si fulan, semua dilaporkan kepada Allah. Ya. Dan di samping kanan, di samping kiri ada malaikat yang mencatat apa yang dilakukan oleh hamba ini, keburukan apa yang dilakukan, kebaikan apa yang dilakukan. Maka catatan yang sedetail-detailnya adalah catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti ada yang kaget, catatan apa ini? Kalaulah dia menerima kitabnya dari tangan kanannya, maka itu menunjukkan kepada keselamatan. Tapi kalaulah nanti dia ambil catatannya dari tangan kiri mereka, maka ini menunjukkan kesengsaraan untuk mereka. Karena hidup yang abadi, hidup di surga. Suatu ketika beliau SAW ditanya, "Mata roha, kapan kita beristirahat?" Ar-rohatu fil jannah. Ketika kaki ini sudah memijakkan jannah, surga Allah. Itulah istirahat yang hakiki. Selama kita belum meminjakkan kaki kita ke surga, maka itu belum istirahat. Hanya istirahat sebentar untuk beraktivitas. Tayyib. 2 hari itu hari diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan ada 3 sebab mengapa Nabi SAW mencintai, menyukai hari Senin daripada hari-hari yang lainnya. Yang pertama, beliau SAW di hari Senin dilahirkan. Yaumun dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari itu saya dilahirkan. Kemudian yang kedua, hari Senin adalah hari beliau diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi. Kemudian yang ketiga, hari Senin. Kenapa beliau cintai hari Senin? Karena hari Senin dan juga sebenarnya hari Kamis, tapi yang kita maksudkan di sini adalah hari Senin. Karena hari tersebut adalah hari dilaporkan atau diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi khilaf sebenarnya, yang menjadi khilaf atau perselisihan pendapat oleh para ulama di sini adalah kapan beliau lahir, di bulan berapa beliau lahir, dan di tanggal berapa beliau lahir. Ya, kita sebutkan pada pekan lalu secara ringkas bahwa beliau ya hanya spoiler saja, tanggal lahirnya tanggal 12, tapi kita tidak sebutkan khilaf. Ternyata ketika saya baca kitabnya banyak khilaf. Makanya saya hari malam ini simpulkan ya, karena kalau pakai kitab susah lagi ya. Ternyata banyak khilaf di kalangan para ulama ketika menyebutkan tanggal lahir dan juga bulan Nabi SAW dilahirkan. Yang pertama disebutkan dalam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah itu tentang penciptaan langit dan bumi sampai pada hari kiamat. Ya, tebal kitabnya dan kayaknya sudah diterjemahkan. Bisa dibeli di Cordova, bisa dibeli yang di masjid di Urip ya. Dekat Tello itu ada maktabah juga di sana. Banyak sudah tersebar kitab-kitabnya, terjemahannya. Ya, saya sarankan untuk dibeli kemudian dibaca-baca. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah disebutkan yang pertama, ada yang menyebutkan, ini kita sudah sebutkan sebenarnya di pekan yang lalu, tapi al-i'adah fil ifadah ya. Pertama, beliau SAW, khilaf yang pertama bahwa beliau SAW dilahirkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana kalau logikanya, karena kalau kita hitung mundur, Nabi kapan diangkat menjadi seorang rasul? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan di umurnya yang keberapa? 40 tahun. Maka kalaulah kita hitung mundur, dapat di bulan keberapa beliau lahir? Di bulan Ramadan. Sebelumnya apa? Apa? Sya'ban. Sebelumnya lagi? Rajab. Sebelumnya Sya'ban, Rajab. Aduh, dilupa mi. Kalau dihitung mundur kayaknya disebutkan secara mundur kayaknya dilupa. Kita dulu pernah Ustadz ketika masih di Syatibi ada metode penyetoran itu dari bawah ke atas. Di juz 1 kita disuruh menyetor dari belakang, dari waqulu kunuhu dan au nasara tahtadu kulbal millat hingga akhir ayat. Kita disuruh sebutkan dari awal, dari bawah, baris bawah sampai ke atas.
Dan wallahi itu memungkinkan hafalan kita. Ya, jadi ikhwah yang sudah hafal nasab Nabi, coba antum sebutkan dari belakang. Dari Adnan sampai kepada siapa? Muhammad. Tayyib, ini fawaid. Jadi dalil akli, kalau Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul di umur 40 tahun, maka ketika kita hitung mundur, maka Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan. Silahkan dihitung nantinya. Tapi pendapat ini kata para ulama, pendapat syadun. Apa itu syadun? Syadun yukhaliful jumhur. Ya, menyelisihi mayoritas para ulama. Ya, menyelisihi mayoritas para ulama. Yang kedua, ulama sepakat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Ramadan, pada bulan Rabiul Awal, afwan. Yang tadi disebutkan. Kapan Rabiul Awal? Setelah siapa namanya tadi itu? Fakih. Bulan berapa Rabiul Awal? Bulan keberapa? Bulan 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Aduh, saya ambil nanti lagi canda. Jadi Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal atau bulan ketiga pada bulan Hijriyah atau bulan Masehi, Maret. Ya. Adapun khilafnya di sini, ya, menjadi khilaf adalah tanggal lahir Nabi SAW. Yang kita ketahui dan masyhur 12/03, ya, 12 Rabiul Awal. Ternyata ketika saya memutalaah, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'iyah, artinya pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Adz-Dzahabi, ada Imam Ibnu Hisham, ada Imam An-Nawawi, dan juga Imam Ibnu Katsir mengatakan ternyata banyak khilaf di kalangan para ulama. Pertama, ada yang mengatakan, dan ini menjadi masyhur, pertama Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang terkenal. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal, pendapat ini datang dari tabi'in yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Sudah ada hafal hadis an Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahmin. Aina lupa mi kitabul jami'nya ini. Masih ada matkul mata pelajaran hadis di SMP Wahdah. Siapa pengajarnya? Ustaz Suardi? Ustaz Mujahid hafizahullah. Ini di bab zuhud dan wara, ya. Setelah menyebutkan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasrahim. Taib Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im, afwan, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, tolong jangan cerita dulu, perhatian ke depan. Jubair bin Mut'im, masih ada satu hadiah loh. Masih ada satu. Perhatikan. Saya mau lihat malam ini siapa yang betul-betul memperhatikan dari awal sampai akhir. Ya. Muhammad bin Jubair bin Mut'im, seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwa Nabi lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal, dan beliau menyebutkan hadisnya yang sahih dengan sanad yang sahih. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan pada tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Tapi yang dikenal oleh masyarakat adalah tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga dia menjadikan pendapat ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Mengapa terjadi banyak khilaf? Mengapa terjadi banyak perbedaan ketika menyebutkan tanggal lahir Nabi SAW? Karena jawabannya kenapa? Karena tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang didasari dengan tanggal kelahiran Nabi SAW. Contoh, ya, tidak sama dengan ru'yatul hilal. Itu harus ditentukan tanggalnya, kapan tanggal ru'yatul hilal. Karena apa? Karena ada ibadah yang dibangun setelahnya. Apa ibadah tersebut? Ibadah puasa Ramadan. Dan juga di baliknya ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan sebenarnya setiap bulan ada ru'yatul hilal. Kita di Wahdah Islamiyah ada namanya komisi ru'yat falakiyah yang memang selalu memantau
kapan masuknya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Jadi tidak sama. Kalau Nabi SAW tanggal kelahiran beliau tidak dibangun di atasnya ibadah. Contoh yang masyhur di kita, Maulid, wiladah, tanggal kelahiran Nabi SAW. Pertanyaan, bolehkah kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Bolehkah kita berbangga dan mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW? Boleh atau tidak, Abdullah? Boleh-boleh saja. Ada mengatakan haram, ada mengatakan mubah. Jawabannya boleh, Mumtaz. Mengapa boleh? Karena Nabi juga sendiri yang mengagungkan hari kelahirannya. Karena Nabi sendiri juga yang mengagungkan hari kelahirannya dengan apa? Berpuasa. Ya. Nabi sendiri pun yang mengagungkan hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Makanya coba antum ingat-ingat hari kelahiran antum. Kalau hari Senin berarti agungkan hari kelahiran Anda dengan Anda berpuasa. Hari Jumat misalnya, Ustaz saya lahir hari Jumat, saya niatkan untuk sedekah. Tafadhol silahkan. Kalau itu tidak ada dari dalil syar'i yang mendatangkan bahwa Anda haram untuk melakukan itu, maka silahkan lakukan. Tapi kita menjelaskan secara koridor syariat bahwa amalan-amalan yang tidak dibangun atas dalil, artinya tadi kita katakan selagi amalan itu mubah, contoh olahraga, adakah dalil yang mengatakan bahwa olahraga ya diharamkan atau ya dimakruhkan? Tidak ada. Karena dia sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan sesuatu. Contoh kalau dia ibadah, dia akan kuat ibadah. Dia olahraga, dia olahraga akan kuat dia ibadah. Atau dia ibadah akan kuat dia berdoa misalnya. Atau kalau dia misalnya makan, kalau dia banyak makan, ya, tapi juga ibadahnya seimbang dengan makannya, maka tidak mengapa. Ya. Tapi ibadah-ibadah yang seperti ini, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah munkarah, bid'ah ini, bid'ah itu. Kita katakan kalau dalam masalah ibadah tidak ada dalam bid'ah hasanah. Kalau begitu, kalau Anda berceramah tidak usah pakai mic, karena mic tidak ada di zaman Nabi. Jangan pakai motor, jangan pakai Alphard, pakai unta, karena tidak ada di zaman Nabi. Bukan maksud itu. Anda harus belajar baik-baik. Apa itu makna bid'ah? Jangan ente hanya mengatakan ini bid'ah hasanah, tidak boleh. Itu Ustaz itu, saya bid'ah saja, tidak boleh. Karena kita dalam ibadah, dalam melakukan perhambaan kepada Allah, ada SOP-nya. Ada apa? SOP-nya. Contoh, siapa nama tak? Ketua OSIS siapa namanya? Zafran. Contoh misalnya kita di hari-hari ujian. Hari-hari ujian. SOP ujian mulai pada pukul 8. Tapi Zafran datang pada pukul 6 pagi. Apakah yang dilakukan Zafran itu salah? Tidak salah, benar. Tapi apa? Tidak sesuai SOP ujian. Ujian dimulai pukul 8, tapi dia sudah datang lebih awal, mungkin supaya ujiannya juga lebih awal. Banyak orang seperti itu. Dia menganggap ibadah ini boleh ji Ustaz. Kan Maulid itu di dalamnya ada menyebutkan sirah Nabi. Di dalamnya menyebutkan bagaimana perjuangan Nabi, ada barazanji dan seterusnya. Perbaiki duduk tak? Duduknya ya, teman. Untuk hanya sekadar menegangkan tidak apa-apa, tapi kalau sudah lama begini, Ustaz juga capek, ya. Baik, jadi bid'ah ini harus disyarah baik-baik, harus dijelaskan baik-baik kepada umat, jangan sampai salah gagal paham. Baik, ini jadi kelahiran Nabi SAW tidak dibangun di atasnya sebuah ibadah. Hanya Nabi mengagungkan dengan cara dia berpuasa di setiap hari Senin. Baik, selanjutnya ikhwatal iman wal Islam azakumullahu taala jami'an. Kita akan masuk pada bab yang baru, babur radha'ah. Babur radha'ah adalah persusuan Nabi SAW. Dan ini menjadi tema kita atau pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Beliau SAW setelah beliau dilahirkan, beliau disusui oleh ibu kandungnya. Ini khilaf, ada yang mengatakan 7 hari,
ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Jadi beliau ketika telah dilahirkan, beliau disusui oleh ibunya. Khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 9 hari. Dan kebiasaan orang Arab dahulu, kalau mereka memiliki anak, maka beliau atau orang-orang Arab terdahulu itu menyerahkan anaknya kepada wanita yang lain untuk disusui. Jadi bukan hanya ibu kandungnya saja yang susui, tapi mungkin tantenya, mungkin bibi-bibinya, mungkin orang-orang lain. Ya, itu di zaman dahulu. Zaman sekarang ya sulit untuk diterapkan seperti itu. Maka ketika itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Uzza. Siapa itu Abdul Uzza ya Fayyad? Abdul Uzza siapa? Abu Lahab. Maka Abu Lahab ketika itu memiliki satu budak yang bernama siapa? Suwaibah. Budak perempuan yang bernama Suwaibah. Satu fawaid yang bisa kita ambil tentang Abdul Uzza ini. Allah mengabadikan satu surah dalam Al-Quran, namanya apa? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab. Tapi coba antum perhatikan apa terjemahan dari Abdul Uzza ini. Terjemahan translate dari kata Abdul Uzza, hamba dari berhala yang namanya Uzza. Lata wal Uzza. Antum masih ingat ya Lata wal Uzza? Ada dulu di zaman dahulu ada diyakini namanya itu Lata wal Uzza, berhala. Jadi beliau ini namanya Abdul Uzza, hamba dari berhala yang namanya Uzza. Akan tetapi Allah tidak menyebutkan nama aslinya dalam Quran. Karena kenapa? Namanya jelek. Seharusnya Allah mengatakan tabbat yada abi Abdul Uzza, bukan Abi Lahabin wa tabb. Tapi karena ini keindahan Quran, maka maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama asli beliau. Ya, karena terjemahannya yang jelek ya, kurang bagus. Maka ketika ponakannya lahir, Abu Lahab memanggil siapa? Suwaibah. Nah, Suwaibah ini jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui olehnya, ternyata sudah ada 2 orang yang mendahulunya. Pertama siapa? Kita persingkat, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Usama al-Makhzumi. Hamzah bin Abdul Muttalib siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Abu Usama al-Makhzumi saya kurang tahu, saya kurang menelaah tentang Abu Usama al-Makhzumi. Abu Usama al-Makhzumi juga adalah susuan dari Suwaibah. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Usama al-Makhzumi dan Muhammad bin Abdullah, mereka adalah saudara sepersusuan. Jadi kalau ada di ujian, misalnya ujian sirah, atau kalau kita murojaah nanti ditanya, sebutkan saudara sepersusuan Nabi SAW. Sebutkan Hamzah bin Abdul Muttalib dan siapa? Abu Usama al-Makhzumi. Di antara bukti bahwa beliau adalah saudara sepersusuan Nabi SAW, Nabi SAW pernah ditanya, ala tatazawwaja ibnata Hamzah ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi anaknya, putrinya Hamzah? Karena kan Nabi tadi siapa? Ponakan dari Hamzah. Berarti Nabi dengan anaknya si Hamzah siapa? Sepupu boleh dinikahi. Sepupu boleh dinikahi karena bukan dari mahram, non mahram, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya anaknya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah bapaknya adalah saudaraku dari sepersusuan. Makanya beliau tidak menikahi putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga banyak menunjukkan tentang itu. Maka dari sini ada satu fawaid lagi yang kita bisa dapatkan, bahwa sepersusuan menjadikan kemahraman. Artinya sepersusuan menjadikan kita seperti senasab, yang tadinya tidak mahram menjadi mahram. Sebagaimana kata Nabi SAW, yahrumu minar radha'ati
ma yahrumu minan nasab. Sesuatu yang menjadikan kemahraman atau dari sepersusuan, maka dia menjadikan kemahraman sebagaimana nasab. Contoh. Misal saya punya istri dan alhamdulillah dikaruniai anak. Insyaallah. Anak perempuan. Saya dikaruniai anak perempuan. Saya tunjuk satu wanita bukan dari keluarga saya. Bukan dari keluarga saya. Setiap pagi saya suruh dia untuk susui anak saya jam 8 pagi misalnya. Nanti jam 1 siang saya suruh lagi susui anak saya. Jam 7 malam saya suruh lagi susui anak saya. Berarti total satu hari itu berapa? Sudah 3 kali. Besoknya saya suruh lagi susui untuk jam 1 dan jam 7. Berarti total 3 tambah 2 berapa? 5. Kalau sudah 5 kali, berarti ini anak saya, anak perempuan saya tadi menjadi anak susuan dari wanita yang saya pilih tadi. Berarti kalau wanita ini punya anak laki-laki, anak saya, anak perempuan saya menjadi mahram baginya. Tidak boleh untuk dia nikahi. Artinya batas-batas syariat tentang kemahraman itu sudah dibuka. Contoh misalnya nggak boleh dilihat auratnya, dia boleh dilihat auratnya. Salam-salaman boleh. Ya, tapi tentu menjaga batasan. Tidak seenaknya. Ya, jadi boleh, tidak boleh untuk dia nikahi lagi. Ini tradisi orang Arab dahulu ya begitu. Kalau sekarang nggak bisa, ya sulit. Antum punya anak, kemudian itu ada ding siapa misalnya. Dembace itu bisa susi dulunya anak. Nggak ada begitu. Ya alergi katanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Kita akan menyebutkan terakhir. Sudah masuk waktu ya. Terakhir kisah dari Halimah Sa'diyah. Bukan As'adiyah ya. As'adiyah itu di Wajo. Kisah Halimah Sa'diyah. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau Halimah bertemu dengan Nabi SAW dan menjadikan kehidupan Halimah itu menjadi berkah. Maka suatu hari Halimah ini asalnya dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di mana? Di kota Taif. Di kota Taif. Dan kebiasaan para wanita Badui, orang-orang kampung dulu, jadi Bani Sa'ad ini berada di kampung dulu ya, pendesaan lah kalau kita sekarang. Kebiasaan wanita-wanita dahulu itu mereka mencari ma'isyah. Mereka ingin mencari penghidupan ke kota. Ya, untuk menghidupi keluarganya dan seterusnya. Maka di antara bentuk pekerjaan mereka adalah mencari anak-anak untuk mereka susui. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Maka Halimah pun pergi dari Taif menuju ke Makkah. Jarak dari Taif ke Makkah berapa? 89 atau 90 kilometer. Coba dan dahulu safar orang tidak sama seperti sekarang. Pakai pesawat, pakai mobil, pakai bus, pakai motor. Dulu orang pakai onta atau pakai kaki, jalan kaki pergi. Sebagaimana kisah dari Jubair bin Mut'im ketika beliau menuntut ilmu syar'i, beliau menuntut ilmu pergi kepada sahabat Abdullah bin Unais untuk mengecek satu hadis saja. Beliau harus menjual untanya, kemudian jalan kaki ya dari Syam ke Madinah. 1 bulan ya, 1 bulan perjalanan itu. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Subhanallah. Ya, bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu ketika menuntut ilmu hadis hanya untuk meneliti satu hadis, jangan sampai salah hadisnya. Maka mereka keluar. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Kebiasaan orang-orang Arab dulu itu dicatat baik-baik. Mengapa mereka mengirim anak-anak mereka yang masih kecil ke kampung? Karena Nabi ini SAW juga dikirim ke kampungnya Halimah di Bani Sa'ad. Ya, ini kebiasaan orang-orang Arab kalau melahirkan anak, kalau misalnya sudah usia beberapa bulan, mereka serahkan kepada anak ibu-ibu, wanita-wanita yang persusuan itu, yang tugasnya untuk menyusui anaknya. Mereka kasih tinggal di kampung untuk pertama agar anak itu tumbuh dengan sehat. Kenapa? Karena kalau di kota dia tinggal, ada kecemaran udara, kemudian mungkin makanan yang dikonsumsi tidak sehat, kemudian banyak penyakit-penyakit. Apalagi Makkah dahulu, ya tempat ya dari dulu memang itu Makkah
sudah didatangi oleh beberapa masyarakat, apalagi di musim haji. Ya, begitu banyak orang satu dunia datang ke Mekah untuk tawaf karena di sana ada Ka'bah. Dan ini sudah berlangsung sejak zaman jahiliyah. Yang kedua, untuk memperkuat bahasa Arab mereka. Jadi mereka mengirim putra-putra, putri-putri mereka ke kampung untuk memperbagus bahasanya. Karena kalau di kota sudah lain-lain. Makanya orang-orang kampung itu bahasa kampungnya Masya Allah. Saya kemarin ke rekang, subhanallah ini orang. Nah, tahu apa dia bilang? Ada kata lek-leknya itu kalau di belakang dia ngomong. Kuat. Karena orang kampung itu akan fasih dengan bahasanya. Nah, orang-orang dahulu itu ya, mereka mengirim anak-anaknya ke kampung untuk memperbaharui bahasa mereka. Karena kalau di kota ya akan banyak bahasa, akan banyak lahja-lahja atau logat-logat yang mungkin akan merusak dan sampai mereka tidak mengetahui bahasa mereka. Bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, untuk terbiasa hidup dengan mandiri. Ya, tentu mereka akan hidup mandiri, tidak ada orang tua, mereka pun akan berusaha sendiri, ya, dan juga tidak dimanja kalau hidup di kota. Kurang lebih ini tiga alasan mengapa orang-orang Arab terdahulu mengirim anak-anak mereka ke kampung. Kita kembali kepada kisah Halimah Sa'diyah. Maka beliau suatu hari keluar bersama suaminya untuk melakukan keluar bersama suaminya, anak-anaknya dan kabilah perempuan dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah, ke kota Mekah dari kota Taif. Maka beliau mengatakan, aku keluar menunggangi keledai putih, ya, keledai putih betina bersama suami dan anak-anakku. Dan demi Allah, unta kami ini, jadi mereka dulu pergi bersama kabilah perempuan yang orang-orang dahulu pergi ke kota membawa hewan-hewan ternak mereka, di antaranya adalah unta. Tapi yang Halimah tunggangi ini keledai, himar. Ya, unta kami itu tidak mengeluarkan air susu, sehingga anak kami pun menangis dan tidak bisa tidur karena kelaparan, karena tadi untanya tidak memiliki susu, ya, pada diriku. Dan juga Halimah ketika itu tidak memiliki persediaan susu yang banyak, sehingga ya kalau dia kasih anaknya maka mungkin akan berkurang untuk waktu-waktu selanjutnya. Maka kami pun berharap ketika pergi ke kota Mekah mendapatkan sesuatu. Maka keluarlah aku dengan keledai betinaku, dan ketika keledai ini berjalan, dia berjalan dengan lambat sekali. Sampai-sampai saya memberatkan rombonganku. Jadi rombongan ini sudah cepat jalan. Jadi ini Halimah jadi beban dari rombongannya karena lambat jalan. Ya, lambat jalan. Dan keledai itu sangat lemah, sangat kurus, tidak sama dengan keledai atau hewan-hewan yang ditunggangi oleh wanita-wanita yang lainnya. Sampailah beliau di kota Mekah. Jadi kurang lebih perjalanan yang begitu lama, sampailah beliau atau mereka di kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, orang-orang yang bersama dengan Halimah Sa'diyah atau wanita-wanita yang sama dengan dia, wanita-wanita tersebut sudah memiliki bookingan anak. Jadi sudah ada anak yang mereka booking untuk disusui. Sudah ada anak-anak yang mereka pegang untuk disusui, kecuali Halimah Sa'diyah. Ya, Halimah Sa'diyah. Maka adalah di situ si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mau menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya si kecil Muhammad ini, kenapa? Idza qila laha yatim. Karena anak ini anak yatim. Siapa yang akan memberikan kafaah, ratib, gaji kepada orang yang menyusui anaknya ini karena tidak ada orang tuanya? Karena tadi kita katakan mereka bersafar ke Mekah untuk mencari ma'isyah, kehidupan, duit. Sedangkan ini anak yatim tidak ada yang memberikan balasan. Maka ketika itu berlangsung beberapa jam, berlangsung lama, sampai kabilahnya mau kembali kepada Taif, maka suaminya pun mengatakan, biarlah ambillah anak itu, semoga menjadi berkah untuk kita. Lakukan saja wahai istriku. Maka
Halimah pun mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kecil Muhammad, dan inilah dan terjadi begitu banyak, ya, begitu banyak terjadi perubahan atau keberkahan, tanda-tanda keberkahan bersama dengan Halimah. Ini keajaiban dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kecil, ya. Maka ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil seperti terbuang, tidak ada yang mau mengambilnya, tidak ada yang mau menyentuhnya. Maka Halimah mengatakan, "Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim." Demi Allah saya akan pergi kepada yatim tersebut dan saya akan mengambilnya. Ya, maka diambillah Muhammad kecil itu kepada Halimah. Yang pertama, ini keajaiban yang terjadi. Yang pertama, tadi kita sebutkan bahwa Halimah ketika pergi ke Taif, dia tidak memiliki persediaan susu yang banyak. ASINya tidak ada. Dan juga untanya tidak mengeluarkan susu. Dan juga keledainya tadi sangat lemah, sangat kurus, tidak bisa berjalan ke kota Mekah. Tapi ketika Nabi SAW sudah berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, maka ketika beliau meminum air susunya, ya, seketika air susu tersebut keluar dengan banyak. Artinya langsung banyak air susunya. Juga untanya tadi, suaminya pergi ke untanya pun meneteskan banyak atau mengeluarkan banyak air susu. Keledainya yang tadi lemah, tidak bisa jalan, bahkan menjadi beban dari kelompoknya, kini betina itu berada di saf terdepan. Makanya kabilah wanita tersebut bertanya, pelan-pelan, santai saja. Ini keledai siapa ini? Bertanya kepada Halimah. Ini innaha lahia. Sesungguhnya keledai ini dia yang kemarin. Wah, demi Allah keledai ini sangat hebat. Kenapa? Karena Nabi SAW berada padanya. Bayangkan, tadinya kayak miskin sekali, tidak ada apa-apa, tapi setelah Nabi SAW yang memang dari kecil sudah dijaga oleh Allah, bahkan dari Abdullah yang ingin ditebas, tapi Allah menjaganya karena setelahnya datang Nabi yang mulia, orang yang paling mulia, kekasih Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan, bentuk keberkahan sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang bersamanya. Makanya kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, khairun nasi qarni. Ya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah, atau sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yang datang setelahnya yaitu kita yang mencintai sunnah, belajar sirah beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah dia di kota Taif. Jadi setelah tadi perjalanan yang begitu banyak keajaiban terjadi, subhanallah, sampailah mereka di kota Taif. Ketika sampai di kota Taif, mereka disambut dengan musim kemarau, ya, tidak ada air, ya, kambing-kambing mereka tidak kurus sekali, tidak ada susunya. Maka ketika Nabi SAW mendekat dengannya, tiba-tiba kambing tersebut memiliki banyak susu, ya. Bahkan orang di tetangganya, Halimah Sa'diyah itu tidak memiliki apa-apa, tidak ada airnya, tidak ada susunya, binatang ternaknya tidak memiliki apa-apa, tidak ada susunya, tidak gemuk. Makanya di antara mereka mengatakan, dikatakan kepada pengembala mereka, kau lihat itu Halimah kalau pagi-pagi. Kalau mereka sudah mengembala kambing-kambingnya, kau ikuti juga itu Halimah. Kita mau tahu apa resepnya dia itu. Kambingnya langsung gemuk, kambingnya juga apa? Ada susunya. Maka orang-orang pun pergi mengikuti pengembala dari Halimah ini, artinya kambing-kambingnya, berharap ketika dia kembali, kambing tersebut sudah gemuk dan juga sudah ada susunya. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Kambing-kambingnya pun datang dengan ya sama, tidak ada perubahan, tetap kurus, bahkan mau mati, tidak ada susunya, tidak ada isinya. Sehingga orang-orang ketika itu merasakan kelaparan dan tidak memiliki perbekalan sama sekali, kecuali siapa? Keluarga dari Halimah Sa'diyah. Inilah diantara keberkahan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa sebenarnya yang disyariatkan kepada kita adalah doa untuk mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka murafaqataka fil jannah
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, sesungguhnya saya berdoa kepada Allah supaya nanti di akhirat, supaya nanti di surga saya akan mendampingimu. Allahumma inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, berikanlah aku ya kesempatan untuk nanti mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu. Taib, mungkin demikian yang kita sampaikan, tapi sebelum kita tutup kita akan bertanya. Ya, ini menutup kita, siapa bisa menyebutkan pertama apa ya? Mengapa Allah tidak menyebutkan nama asli dari Abu Lahab di dalam Al-Quran? Kedua, masih ada. Kedua, siapa bisa menyebutkan alasan mengapa orang-orang Arab terdahulu mereka mengirim anak-anak mereka ke kampung? Yang terakhir, ya, apa saja keberkahan yang didapatkan oleh siapa? Oleh Halimah ketika Rasulullah bersama dengan mereka. Tafadhal. Ya. Kayaknya sudah pernah sedekah dulu yang lain. Kalau misalnya mereka tidak bisa, antum yang ambil. Coba angkat tangan yang mau. Coba. Boleh lihat catatan, boleh. Tafadhal. Ya, ketua OSIS. Berdiri, maju ke sini, sebutkan. Ya. Namanya nama asli Abu Lahab tidak disebutkan di Al-Quran karena namanya sangat tercela atau kotor, sehingga jika dimasukkan jika disebutkan akan mempengaruhi kesuciannya Al-Quran. Baik. Kemudian yang kedua, apa saja alasan kenapa orang-orang terdahulu, orang-orang Arab mengirimkan anak-anak mereka ke kampung? Karena jawaban singkat saja. 3 tadi disebutkan. Karena pertama, banyak dan makanannya kurang gizi, tumbuh dengan sehat. Kemudian lebih fasih bahasa Arab di kampungnya. Kemudian terakhir, supaya anaknya lebih mandiri. Baik. Kemudian terakhir, keajaiban Rasulullah bersama dengan Halimah Sa'diyah. Pertama, pada saat perjalanan pulang, air susunya tiba-tiba melimpah, kemudian air muntahnya juga, dan keledainya lebih kuat. Tiba-tiba dia ada di belakang. Paling depan air paling depan. Kemudian yang sampai di Taif disambut dengan musim kemarau, tetapi tiba-tiba ternak Halimah ini banyak susunya ketika didekati oleh Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Tafadhal. Takbir. Baik, alhamdulillah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang datang. Kami sampaikan untuk banyak memurajaah. Alhamdulillah, taklim kita malam hari ini penuh dengan catatan. Jadi ana harap antum juga mencatat, bisa memurajaah, dan semoga pekan yang akan datang lebih meriah lagi hadiahnya, seperti nanti iPhone misalnya, ya, atau sesuatu yang insyaallah bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.